semuanya, selamat datang di Saya Mayo Channel. Balik lagi di rekap anime Tokyo Revengers. Kali ini kita mau melanjutin episode pertama kemarin yang berakhir dengan keterkejutan Takemichi oleh pernyataan Naoto bahwa hanya dialah yang bisa menyelamatkan kakaknya Hinata. So, without further ado, let's start Tokyo Revengers Anime episode 2. Adegan dimulai di apartemen Naoto yang lengkap dengan data dan fakta dari geng Tokyo Manji. Di sana Naoto mengatakan kepada Takemichi bahwa dia mengerti konsep dari time traveling yang dikuasai oleh Takemichi. Jadi Takemichi itu hanya bisa kembali ke 12 tahun yang lalu di tanggal yang sama pada saat dia ada saat ini. Lalu Naoto mencoba memberikan sebanyak mungkin data, fakta, dan informasi mengenai Tokyo Manji kepada Takemichi. Di situ terlihat sekali bahwa Naoto sudah melakukan riset nih mengenai geng Tokyo Manji. Tapi Takemichi ragu kalau dia bisa menyelamatkan Hinata di masa lalu. Pernyataan Takemichi itu kontan ngebuat si Naoto naik darah. Dia bilang, lo pasti bisa balik ke masa lalu dan lakuin apa aja buat selamatin kakak gua. Tapi karena lu gak bisa balik ke tanggal spesifik di mana kakak gua meninggal, jadi gua akan kasih lo semua fakta mengenai Tokyo Manji. Jadi menurut Naoto, semua kejadian ini bersumber dari geng Tokyo Manji. Nah, Naoto bilang sama si Takemichi, apapun yang terjadi di 12 tahun yang lalu, lo benar-benar mesti berusaha sekuat tenaga mencegah pertemuan antara kedua pentolan geng Tokyo Manji, yaitu Sano Manjiro dan Kisaki Teta. Naoto juga ngejelasin ke Takemichi kalau dia punya teori cara gimana supaya Takemichi bisa kembali mengarungi waktu dan balik ke 12 tahun yang lalu. Jadi triggernya itu adalah dengan berjabat tangan atau salaman dengan si Naoto. Nah di situ Naoto kembali meyakinkan Takemichi bahwa cuma dia nih yang bisa nyelamatin kakaknya. Mendengar itu Takemichi jadinya terpacu, semangat dan ngerasa bahwa oke, gue gak mau kalah, gue harus bisa selamatin Hinata. Lalu mereka berdua pun berjabat tangan. Dan kembali Takemichi mengalami perjalanan waktu ke 12 tahun yang lalu. Lalu Takemichi terbangun atau tersadar di sebuah arena. Jadi saat itu dia sedang ada di arena sabung atau arena tubir antara anak SMP. Pastilah dia kaget kan, karena tiba-tiba harus ada di kondisi dan situasi bahwa dia harus tubir nih. Dia sempat bingung, ngeliat kanan kiri, kenapa rame banget, sampai akhirnya dia paham bahwa saat ini dia sedang dalam situasi bertarung. Nah, karena memang nggak siap dan kaget, akhirnya Takemichi kena bogo mentah nih dari lawannya. Dan ia joprak dengan 1 kali pukul. Terus Takemichi terbangun dari KO-nya nih. Dan di situ sudah ada antek-antek dari Kiyomasa, sang leader SMP Shibuya kemarin, yang ngebacotin si Takemichi nih. Lu tuh bego banget dah, lemah banget sih jadi laki. Sekali pukul udah KO gitu kan. Nah terus si Kiyomasa ini kan gak happy kan ngelihat Takemichi yang kalah cuma sekali pukul. Akhirnya
dia nyuruh semua antek-anteknya untuk memperkuat si Takemichi. Nah, memperkuatnya ini ya dengan cara dikoprok lagi, digebukin lagi. Sampai akhirnya Takemichi benar-benar ingat keadaan yang dia alami di 12 tahun lalu sebagai budak dari Kiyomasa. Jadi kalau dia disuruh tubir nih di ajang sabung tadi, kalau dia nggak bisa menang, dia bakal digebukin sama si Kiyomasa and the gang. Nah, abis digebukin, ya udahlah, nambah bonyok kan. Setelah itu Takemichi keinget nih sama misinya. Ya udah, dia bangun, dia mencoba untuk so asik sama si gengnya si Kiyomasa ini dan bilang bahwa abang-abang kalian semua kan dari Tokyo Manji kan ya? Kira-kira bisa nggak ya diusahain gitu gua ketemu sama ketua Tokyo Manji, Sano atau Kisaki gitu kan. Nah, ngedenger pernyataan so asiknya si Takemichi, tiba-tiba nih si Kiyomasa melotot nih matinya. Melotot terus dibilang tuh sama temen-temennya, tolong ambilin pentungan gue dah gitu kan. Habis itu adegan berubah ke Takemichi yang lagi dikeprok sama si Kiyomasa sampai lumayan bonyok. Takemichi yang digeprok sama Kiyomasa lumayan bonyok tadi itu sempet pingsan nih ceritanya. Nah, pas pingsan itu dibangunin nih sama si Kiyomasa. Nah, pas si Takemichi udah bangun dengan keadaan yang beler, Kiyomasa ngomong nih depan mukanya si Takemichi bahwa kalau sekali lagi lu berani ngomong atau ngeluarin kata-kata soal Sano dari geng Tokyo Manji, lu tahu kan resikonya? Gue kelarin hidup lo. Nah, diancam kayak gitu, kontan Takemichi jadi ngerasa, wah nggak mungkin nih, mustahil nih gue bisa ketemu sama Sano atau Kisaki. Gue baru ngomong namanya aja gue udah bonyok kayak begini gitu kan. Ini gila sih, ini kelas 3 ini mereka anak SMP bukan sih? Di otaknya sambil kelojotan gitu kan. Nah, akhirnya setelah si Kiyomasa and the gang itu cabut, kabur nih dia, kabur sambil mewek dan ngerasa bahwa ini nggak mungkin nih. Misi ini mustahil bisa gue lakuin untuk mencegah pertemuan kedua pentolan Tokyo Manji. Jangan kan mencegah atau ketemu sama pentolannya. Sebutin namanya aja gue udah diancam kayak begini, pikirnya si Takemichi, dan dia berpikir bahwa nggak bisa Naoto, gue nggak bisa ngelakuin misi ini. Takemichi lalu segera menuju ke rumah Naoto. Karena dia rasa misi ini nggak mungkin berhasil, maka dia pengen ketemu Naoto supaya bisa balik lagi ke 12 tahun di masa depan. Nah, pas sampai di rumahnya Naoto, ternyata yang muncul duluan itu si Hinata. Takemichi sempat bingung, kok Hinata ada di sini gitu kan. Terus si Hinata bilang, lah ini kan rumah gue coy. Oh iya, si Takemichi lupa kalau si Naoto itu ya adiknya si Hinata gitu kan. Oneng juga nih orang emang. Nah, pas ngelihat keadaannya si Takemichi, Hinata kaget kan. Lu berantem lagi. Dan sekarang kondisi lu kok lebih bonyok daripada yang kemarin gitu kan. Sampai si Hinata bilang, kayaknya gue juga pengen jadi cowok deh. Supaya gue bisa ngelindungin lu, kata Hinata ke Takemichi. Dengar itu, Takemichi akhirnya juga bilang bahwa oke, kalau gitu gue juga mau ngelindungin lu, Hina. Nah, di situ pertama kali ada panggilan sayang nih dari Takemichi ke si Hinata, yaitu Hina. Nah, di situ Takemichi bilang, sorry gue panggil lu Hina gitu kan. Tapi ternyata si Hinata itu seneng dipanggil dengan sebutan Hina. Bukan bahasa Indonesia ya, tapi bahasa Jepang. Lalu mereka pun ngobrol sambil mesem-mesem mesra nih ceritanya.
Setelah itu Takemichi pamit untuk pulang dan kembali berjalan di tengah jalan sambil berpikir bahwa Hinata itu adalah wanita atau gadis yang sangat baik. Dan di masa depan dia nggak lagi pacaran sama si Hinata. Sehingga dia nggak rela nih kalau Hinata itu harus mati di masa depan. Dan dia pun membulatkan tekadnya untuk mencoba lagi berusaha untuk menyelamatkan Hinata. Keesokan paginya di sekolah, Takemichi disambut oleh Takuya yang bertanya, "Kok bisa sih bro lo goler dengan sekali tonjok gitu kan?" Nah tapi Takemichi nggak bisa ngomong apa-apa, cuma bisa minta maaf doang kan. Lalu mereka berdua disambut oleh ketiga teman-teman yang lain dan si Akun ngajak mereka berlima ngobrol nih di toilet. Di situ Akun bilang bahwa Kiyomasa akan melakukan sabung orang lagi nih. Nah, saat itu atau hari itu faktornya adalah Takuya. Di sini semua teman-temannya Takemichi kaget kalau Takuya yang akan dijadikan petarung. Karena mereka semua tahu bahwa Takuya itu nggak punya fisik yang kuat dan dia cenderung lemah nih fisiknya. Akun sampai bilang bahwa kalau aja bisa gantiin, gua pengen banget gantiin Takuya. Tapi nggak bisa karena Kiyomasa terlalu serem gitu kan. Nah di saat semua lagi pada stres, si Takuya malah bilang gini ke semua teman-temannya. "Guys, thank you buat support lo semua deh," gitu kan. Terus dia ngomong nih ke si Takemichi, "Bro, udah lu tenang aja. Lu lihat ya pertarungan gua hari ini dan gua akan balesin dendam lu yang kemarin," kata si Takuya ke Takemichi. Lalu di situ Takemichi terenyuh dan terbukalah matanya. Anggapan dia yang tadinya bahwa teman-temannya itu norak, cupu, ternyata merupakan orang-orang yang sangat menjunjung tinggi persahabatan dan pengen melindungi teman-temannya. Di situ Takemichi merasa bangga dengan teman-temannya. Lalu mereka berlima jalan deh nih menuju ke arena pertarungan. Sesampai di arena pertarungan, situasi udah rame banget dengan anak-anak SMP yang pengen nonton dan juga taruhan nih pertarungan hari ini. Lalu diumumkan bahwa Takuya saat ini ada di posisi yang tidak diuntungkan. Itu semua terlihat dari semua taruhan yang banyak ke arah musuhnya sendiri. Takuya di sini terlihat nervous, melas dan nggak percaya diri. Tapi karena udah kadung ya dia mencoba memberanikan dirinya untuk tempur nih sama musuhnya. Setelah Kiyomasa bilang, "Ayo dah, mulai," gitu kan. Tiba-tiba si Takemichi teriak nih ke semua orang yang ada di situ. "Woi, diem lu pada," gitu kan. Nah, akhirnya semua orang diem kan, ngeliat siapa sih ini yang teriak. Tapi begitu ngeliat Takemichi yang teriak, ya dibacotin sama semua orang. "Ini bocah kelas 2 berisik lu," segala macem gitu kan. Takemichi akhirnya bilang ke semua orang yang ada di situ bahwa ini boring gak sih nih nonton pertarungan yang gini-gini aja gitu kan. Dengan gaya pedenya dibilang, "Ayolah kita ngelakuin pertarungan yang luar biasa hari ini. Gimana kalau sang raja, yaitu Kiyomasa, bertarung one on one dengan budaknya, yaitu Takemichi." Di situ semua orang bingung kan, ini bocah apaan sih gitu kan. Tapi Takemichi dengan sangat pedenya bilang ke Kiyomasa, "Gimana bang? Berani nggak lo? Yulah kita one on one nih di sini sekarang." Kiyomasa yang lagi nyantai dengar kata-kata si Takemichi
langsung berdiri dan nyamperin si Takemichi. Oke, itu adalah adegan terakhir di episode kedua Tokyo Revengers. Gimana? Seru ya? Nah, untuk episode berikutnya akan gue upload lagi di channel gue. Jadi jangan lupa untuk subscribe, komen di video ini jika berkenan, dan juga share ke teman-teman lo semua. Jangan lupa juga nyalain loncengnya supaya lo gak ketinggalan semua video dari gue. Gue Mayo, see ya!